Gaji pas-pasan? Tenang, ini cara cuan. Oke guys, balik lagi di channel kesayangan kita semua. Cara cuan. Gaji pas-pasan? Udah kayak jadi lagu kebangsaan buat sebagian orang ya kan? Rasanya mau nabung aja susah, boro-boro mikirin investasi. Tiap akhir bulan, dompet udah kayak teriakin tolong, aku kosong. Padahal guys, ini bukan salah gajinya semata loh. Tenang, jangan langsung pesimis gitu. Ini bukan berarti kamu ditakdirkan buat hidup gitu-gitu aja. Nah di video kali ini, aku nggak mau ngasih teori yang ribet-ribet atau janji surga yang nggak masuk akal. Aku bakal bongkar 5 cara konkret, praktis, dan yang paling penting, bisa kamu lakuin sekarang juga buat dapetin cuan. Meskipun penghasilan kamu, ya kita sebut aja, lagi menantang. Jadi kita bakal beda satu-satu gimana caranya, biar dompet kamu bisa sedikit lebih tersenyum di akhir bulan. Ini semua berdasarkan pengalaman dan riset yang udah aku kumpulin, khusus buat kalian, para pejuang rupiah. Yuk, kita mulai. Lacak jejak uangmu. Kenapa catatan pengeluaran itu penting banget? Oke, langkah pertama yang paling fundamental, paling dasar, tapi sering banget disepelein orang, catat semua pengeluaran kamu. Serius, ini kayak detektif yang lagi nyelidikin kasus kehilangan misterius. Tapi yang hilang di sini adalah duit kamu. Tanpa nyatet, kamu tuh kayak jalan di hutan tanpa peta. Nggak tahu duit kamu itu perginya kemana aja setiap bulan. Tiba-tiba akhir bulan, kok udah habis? Padahal kayaknya nggak beli apa-apa yang aneh-aneh. Familiar sama perasaan itu. Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang mikir, ribet amat sih nyatet-nyatet segala. Aku kan inget pengeluaran aku. Yakin inget? Coba deh aku tanya, minggu lalu hari Selasa kamu jajan apa aja? Berapa totalnya? Bingung kan? Itu baru seminggu, gimana sebulan? Kamu bisa pakai aplikasi pencatat keuangan yang banyak banget gratisan di Play Store atau App Store. Atau kalau kamu lebih suka yang manual, spreadsheet di laptop juga oke. Yang penting itu konsisten. Setiap ada duit keluar, sekecil apapun langsung catat. Bayar diri sendiri dulu, rahasia nabung anti gagal. Nah, setelah kamu jadi detektif keuangan dan tahu kemana aja duit kamu lari, langkah kedua ini juga krusial banget. Sisihkan dulu buat nabung, baru sisanya boleh kamu pakai buat kebutuhan lain. Aku ulang ya, sisihin dulu, baru sisanya dipakai. Kenapa aku tekanin? Karena kebanyakan orang itu kebalik. Mereka nunggu ada sisa di akhir bulan, baru deh ditabung. Padahal seringnya apa? Akhir bulan yang nggak ada sisa, yang ada malah nombok. Betul apa betul? Ini mindset yang harus diubah total. Anggap aja nabung itu kayak bayar tagihan wajib. Sama pentingnya kayak bayar listrik, air, atau cicilan kalau ada. Kalau kamu nggak bayar listrik, rumah kamu gelap kan? Nah, kalau kamu nggak bayar diri sendiri alias nabung, masa depan finansial kamu juga bisa jadi suram. Jadi begitu terima gaji, langsung potong sekian persen atau sekian rupiah buat dimasukin ke rekening tabungan terpisah. Jangan di rekening yang sama buat pengeluaran sehari-hari, nanti kegesek terus. Tapi, gaji aku kan pas-pasan, gimana mau nyisihin? Ini pertanyaan klasik. Jawabannya, mulai dari nominal kecil yang paling realistis buat kamu. Nggak usah muluk-muluk langsung jutaan. Misalnya, kamu komitmen nyisihin 50.000 setiap minggu. Setahun ada 52 minggu. 50.000 dikali 52 minggu itu udah jadi 2.600.000 rupiah. Oke, kita udah ngomongin soal nyatet pengeluaran dan nabung. Sekarang kita naik level dikit, yaitu investasi. Dengar kata investasi, banyak yang langsung jiper. Mikirnya, wah, itu kan buat orang kaya, modalnya harus gede, ribet. Aku nggak ngerti. Stop. Buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Zaman sekarang investasi itu udah demokratis banget guys. Kamu nggak perlu nunggu jadi sultan dulu baru bisa mulai investasi. Percaya nggak, dengan duit jajan harian kamu udah bisa mulai. Sekarang ini banyak banget platform investasi digital yang memungkinkan kamu buat mulai investasi dengan modal receh, bahkan mulai dari 10.000 perak. Iya, kamu nggak salah denger, 10.000. Itu lebih murah dari segelas kopi di Cafe Hits kan? Coba deh kamu cek aplikasi kayak Bibit, Ajaib, atau Bareksa. Mereka ini nawarin kemudahan buat kita-kita yang pemula dan modalnya terbatas. Proses daftarnya gampang, semua bisa dilakuin lewat HP. Dan pilihan produknya juga macem-macem. Buat yang baru mau mulai dan nggak mau ambil risiko gede, aku saranin coba deh lirik reksadana pasar uang. Ini jenis investasi yang risikonya paling rendah, cocok banget buat pemula. Ibaratnya, ini kayak kamu belajar naik sepeda pakai roda bantu dulu. Aman, nggak bikin jatuh parah.
Reksadana pasar uang itu dananya diinvestasikan ke instrumen pasar uang yang stabil kayak deposito atau surat utang jangka pendek. Likuiditasnya juga tinggi, artinya gampang dicairin kalau sewaktu-waktu kamu butuh dana. Oke, kita udah ngomongin cara ngatur duit yang ada. Sekarang gimana caranya biar duit yang masuk itu nambah? Nah, ini dia bagian yang seru, nambah penghasilan dengan manfaatin waktu luang kamu. Banyak orang mikir, kalau mau nambah penghasilan ya harus kerja kedua, cari kantor lagi, yang artinya ngorbanin lebih banyak waktu dan tenaga. Padahal nggak selalu harus gitu loh. Di era digital ini, peluang buat dapetin itu banyak banget time, dan seringnya bisa dilakuin dari rumah, atau di sela-sela kesibukan utama kamu. Kuncinya adalah manfaatin waktu luang dan internet. Coba deh pikirin, berapa banyak waktu yang kamu habiskan buat scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas? Atau nonton series maraton sampai pagi. Bukan berarti nggak boleh, tapi coba sebagian kecil dari waktu itu dialokasikan buat sesuatu yang lebih produktif dan bisa ngasilin duit. Nggak perlu langsung yang berat-berat. Mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Misalnya kalau kamu punya skill desain grafis dasar, kamu bisa nawarin jasa bikin logo simple atau desain postingan sosmed buat UMKM di sekitar kamu. Contoh lain yang lagi ngetren, jualan template digital. Nah, ini cara kelima, yang mungkin agak buat sebagian orang, tapi sebenarnya relevan banget sama zaman sekarang, bikin konten, ya, kayak channel Cara Cuan ini. Hah, bikin konten? Aku kan pemalu. Nggak punya kamera bagus, nggak jago ngedit. Eits, tunggu dulu. Siapa bilang bikin konten itu harus selalu tampil di depan kamera atau punya peralatan mahal? Zaman sekarang, teknologi udah canggih banget guys. Kamu bisa bikin konten berkualitas dengan modal yang minim, bahkan nyaris nol. Kalau kamu tipe orang yang suka riset, suka baca, suka nulis, dan punya ketertarikan di topik tertentu, misalnya keuangan, pengembangan diri, hobi, atau apapun itu, kamu bisa banget bikin konten edukatif atau informatif. Nggak perlu nunjukin muka kalau emang nggak nyaman. Kamu bisa bikin video dengan format animasi, presentasi slide, atau bahkan cuma rekaman layar sambil ngejelasin sesuatu. Yang penting itu value atau nilai yang kamu kasih ke penonton. Nah, itu tadi 5 cara cuan yang bisa kamu coba, khususnya buat kalian yang ngerasa gajinya masih pas-pasan. Aku harap, dari obrolan kita kali ini ada 1 atau 2 ide yang nyantol dan bisa langsung kamu praktikin. Ingat ya guys, gaji kecil itu bukan akhir dari segalanya. Justru kondisi itu bisa jadi pemicu buat kita jadi lebih kreatif, lebih pintar ngatur strategi, dan lebih gigih nyari peluang. Jangan sampai keterbatasan malah bikin kita jadi pasrah dan gak mau berusaha. Yang paling penting, itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang kamu punya sekarang, tapi gimana kamu ngelola uang itu, gimana kamu mikirin cara buat ngembanginnya, dan gimana kamu bisa nambahin nilainya. Mindset itu nomor 1. Kalau mindset kamu udah bener, udah positif, udah proaktif, jalan buat cuan itu pasti bakal kebuka. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, yang ngebahas soal cara cerdas ngelola keuangan, dan nyari peluang cuan, jangan lupa buat subscribe channel Cara Cuan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan salam cuan.